Kamu boleh cerita. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering banget jadi tantangan di awal tahun ajaran baru. Apa itu? Coba tebak. Adaptasi anak sekolah. Nah, yang menarik, proses adaptasi ini ternyata erat sekali kaitannya dengan tipe temperamen anak. Jadi, setiap anak itu punya tipe temperamen tersendiri. Nah, kita belajar dulu ya. Ternyata ada 3 tipe temperamen. Yang pertama adalah anak muda. Biasanya tipe anak ini cepat sekali akrab dengan orang baru, kadang malah bikin kita heran. Baru ketemu sudah bisa komentar misalnya, "Tante, kerudungnya bagus banget," gitu kan. Padahal kita belum sempat menyapa. Anak dengan tipe ini mudah percaya pada orang lain yang baru dikenalnya. Kalau masuk sekolah baru, biasanya hari pertama pun sudah enjoy aja, santai. Kadang-kadang, "Mah udah nggak apa-apa, dadah," gitu. Kayak orang tuanya suruh pulang aja gitu. Nah, yang kedua adalah tipe anak slow to warm up. Nah, kalau anak ini dia butuh waktu sejenak untuk merasa aman. Pertama-tama dia lebih banyak mengamati dulu, belum langsung deket, tapi setelah percaya, bisa jadi dia adalah anak yang hangat, mudah berinteraksi dan nyaman dengan lingkungan baru. Nah, yang ketiga adalah anak yang tidak mudah. Sebenarnya sebutannya adalah anak sulit, tapi saya lebih suka menyebutnya dengan tidak mudah daripada sulit. Karena kata sulit itu seperti melabel dengan negatif ya. Anak dengan tipe ini memang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa percaya pada orang baru yang ditemui. Kadang harus bertemu berkali-kali dulu sebelum mau menyapa atau menjawab pertanyaan. Nah, ketiga tipe ini nanti akan berpengaruh sekali pada kemampuan adaptasi anak ketika masuk sekolah baru. Contoh kasusnya gini nih. Di bulan-bulan pertama masuk sekolah, biasanya orang tua tidak diperbolehkan menemani di dalam kelas kan. Nah, tujuannya supaya anak bisa belajar mandiri dan fokus pada kegiatan belajar mengajar. Karena biasanya kalau ada orang tua, anak justru cenderung lebih manja atau cranky. Tapi sekolah-sekolah yang baik biasanya juga tidak langsung memutus anak dari orang tua. Ada diberi kesempatan masa transisi. Misalnya untuk anak muda, kadang cukup sehari aja cukup. Besoknya sudah bisa masuk sekolah sendiri tanpa drama. Untuk anak slow to warm up, mungkin perlu waktu 1 sampai 2 hari untuk merasa tenang. Sementara untuk anak yang tidak mudah, adaptasi bisa butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, bahkan mungkin 1 bulan lebih. Disinilah pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Nah, sebaiknya sekolah itu membuat program untuk melepas anak tanpa ditemani orang tua. Kita dapat menumpangi program sekolah awal. Jadi biasanya sekolah itu punya program di awal itu kayak 3 pekan menyenangkan, 2 pekan menyenangkan gitu kan ya. Nah, kita numpangin itu. Jadi kita memanfaatkan durasi waktu tersebut untuk bikin program bisa melepas anak dari orang tua. Pekan pertama, orang tua masih boleh berada di area sekolah, tapi tidak mendampingi di kelas. Anak bisa melihat orang tua dari jauh, namun tidak boleh mendekat. Ini untuk membangun rasa aman. Nah, untuk pekan kedua, nah ini orang tua sudah mulai nunggu di luar sekolah ya, di luar sekolah tapi mungkin kayak di tempat parkir gitu. Tapi kalau anak mencari, orang tua memunculkan diri. Jadi seperti, oh masih ada kok orang tuaku di situ gitu, untuk menenangkan dia. Lalu kembali lagi. Nah, ini melatih kemandirian sekaligus menjaga rasa percaya. Untuk pekan ketiga, anak mulai benar-benar mandiri masuk sekolah tanpa perlu ditemani orang tua, hanya diantar sampai pagar. Selain program yang dijalankan di sekolah, di rumah ayah bunda juga perlu menjalankan program, memberikan motivasi pada anak, memberikan motivasi-motivasi ringan, terutama sebelum tidur ya. Jadi coba digali apa sih yang membahagiakan ketika di sekolah. Itu yang coba diingatkan lagi pada anak. Memberikan reward ketika dia mau sekolah tanpa ditemani atau paling enggak menunggu di luar, itu juga nggak apa-apa, itu sebagai stimulasi supaya anak bersemangat untuk melakukan
sesuatu. Jangan pernah takut untuk memberikan reward. Mungkin berpikir bahwa wah nanti kalau nggak ada reward anak nggak mau melakukan. Yang paling penting adalah ketika kita memberikan motivasi jangan terlalu masif dan jangan terlalu sering diulang. Itu khawatirnya malah justru memberikan gangguan sehingga anak akan merasa tertekan dan malah menganggap bahwa sekolah itu adalah tekanan. Jadi ayah bunda memahami tipe temperamen anak akan membantu kita menyiapkan strategi adaptasi yang tepat. Ingat, tidak ada anak yang sulit. Yang ada hanyalah anak dengan tempo yang berbeda untuk belajar percaya dan merasa aman. Kalau kita sudah bisa mendampingi dengan sabar, penuh kasih sayang dan konsisten, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri dan bahagia di sekolah. Bagi pihak sekolah, anak merasa diterima itu penting. Jadi ketika dia diantar orang tua, guru harus memberikan sambutan yang hangat sehingga anak merasa diterima. Kamu boleh cerita,